Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan metode numerik mengenai bab 8 solusi persamaan diferensial biasa. Akan tetapi di sini kami hanya akan mempresentasikan subbab materi dari kelompok persamaan diferensial sampai dengan orde metode PDB. Nah, sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Maya Sofia Rahmatika, NIM 2019-35024, dan ada rekan saya, Nur Hasanah, NIM 2019-35015. Kita langsung ke materinya saja ya teman-teman. Teman-teman bisa mendengarkan penjelasan dari kami. Yang pertama ada kelompok persamaan diferensial. Kelompok persamaan diferensial ini ada dua, yaitu persamaan diferensial biasa atau PDB dan persamaan diferensial parsial atau PDP. Mohon maaf teman-teman, di sini kami ada salah ketik. Ini yang benar adalah PDP ya, bukan PDB. Persamaan diferensial biasa atau PDB adalah persamaan diferensial yang hanya mempunyai satu peubah bebas. Peubah bebas ini biasanya disimbolkan dengan X. Contohnya, yang pertama, dy per dx sama dengan X plus Y. Di sini, dari persamaan ini, hanya mempunyai satu peubah bebas, yaitu X. X di sini, di bawah ini. Kemudian yang kedua ada Y aksen sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Y aksen ini bila dijabarkan menjadi dy per dx. Jadinya contoh kedua ini juga hanya mempunyai satu peubah bebas yaitu x. Dan yang lainnya bisa dipahami teman-teman sendiri sama seperti contoh yang 1 dan 2 ini. Untuk yang ini misalnya 2y aksennya ada 3 ini, berarti kalau dijabarkan D pangkat 3Y per DX pangkat 3. Jadinya peubah bebasnya juga satu, cuma X saja itu. Yang kedua ada persamaan diferensial parsial atau PDP. PDP adalah persamaan diferensial yang mempunyai lebih dari satu peubah bebas. Turunan fungsi terhadap setiap peubah bebas dilakukan secara parsial. Contohnya, yang pertama ada do kuadrat U per do X kuadrat plus do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan 6XY E pangkat X plus Y. Nah, di sini dari persamaan ini berarti mempunyai dua peubah bebas yaitu X dan Y. Ini keterangannya ya, yang dalam hal ini U sama dengan G, X, Y. Untuk persamaan yang ketiga, kita lihat teman-teman, berarti peubah bebasnya ada berapa? Ada 3 kan? T, X, sama Y. Pokok pembahasan yang kedua yaitu PDB orde 1. Bentuk baku PDB orde 1 dengan nilai awal ditulis sebagai Y aksen sama dengan F, X, Y. Dengan nilai awal YX0 sama dengan Y0. Catatannya, kadang-kadang Y aksen ditulis sebagai DY per DX. Tadi sebelumnya sudah saya singgung bahwa Y aksen itu sama dengan DY per DX. PDB orde 1 yang tidak mengikuti bentuk baku harus ditulis ulang menjadi bentuk persamaan baku agar ia dapat diselesaikan secara numerik. Kita langsung ke contohnya saja biar teman-teman bisa paham. Contoh-contoh persamaan berikut adalah persamaan diferensial biasa dan transformasinya ke dalam bentuk baku PDB orde 1.
Yang pertama ada 2Y aksen plus XY sama dengan 100, di mana Y0 sama dengan 1. Bentuk bakunya berarti Y aksen sama dengan 100 min XY per 2. Y aksennya ini ditaruh di sebelah ruas kiri, sedangkan yang lainnya dipindah di ruas kanan. Untuk contoh yang kedua, sama seperti contoh yang pertama, Y aksennya ditaruh di sebelah kiri dan yang lainnya dipindah di ruas kanan. Penyelesaian PDB secara numerik berarti menghitung nilai fungsi di XR plus 1 sama dengan XR plus H. Dengan H adalah ukuran langkah step setiap lelaran. Pada metode analitik, nilai awal berfungsi untuk memperoleh solusi yang unik. Sedangkan pada metode numerik, nilai awal atau initial value berfungsi untuk memulai lelaran. Terdapat beberapa metode numerik yang sering digunakan untuk menghitung solusi PDB, yaitu ada 5 metode. Yang pertama ada metode Euler, yang kedua ada metode Huyn, yang ketiga ada metode Deret-Taylor, yang keempat ada metode Runge-Kutta, yang kelima ada metode prediktor-korektor. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami hanya akan membahas sampai metode Deret-Taylor. Berarti yang kami bahas hanya metode Euler, metode Huyn, dan metode Deret-Taylor. Untuk metode yang lainnya bisa dijelaskan kelompok berikutnya pada minggu depan. Yang pertama ada metode Euler. Diberikan PDB orde 1, Y aksen sama dengan DY per DX sama dengan Fx, Y. Dengan nilai awalnya yaitu YX0 sama dengan Y0. Misalkan YR sama dengan Y kali XR adalah hampiran nilai Y di XR. Yang dihitung dengan metode Euler, dalam hal ini XR sama dengan X0 plus RH, di mana R 0, 1, 2, sampai dengan N. Metode Euler diturunkan dengan cara menguraikan YXR plus 1 di sekitar XR ke dalam Deret-Taylor. Ini menggunakan rumus Deret-Taylor, yaitu YXR plus 1 sama dengan YXR ditambah XR plus 1 min XR per 1 faktorial kali Y aksen kali XR plus dalam kurung XR plus 1 min XR kuadrat per 2 faktorial kali Y double aksen kali XR plus sampai seterusnya. Nah, bila persamaan ini P85 ini dipotong sampai suku orde ketiga diperoleh YXR plus 1 sama dengan YXR ditambah XR plus 1 min XR per 1 faktorial kali Y aksen XR plus dalam kurung XR plus 1 min XR kuadrat per 2 faktorial kali Y double aksen T, di mana XR kurang dari T kurang dari XR plus 1. Berdasarkan persamaan P84, persamaan P84 ini ada di halaman sebelumnya, sudah saya jelaskan tadi, yaitu Y menjadi ini, Y aksen XR sama dengan Fxr, YR, dan XR plus 1 min XR sama dengan H. Maka persamaan P8.6 ini dapat ditulis menjadi YXR plus 1 sama dengan YXR plus H kali Fxr, YR ditambah H kuadrat per 2 kali Y double aksen T. Kemudian dua suku pertama pada persamaan P8.7 yaitu YXR plus 1 sama dengan YXR ditambah H kali Fxr, YR, di mana R sama dengan 0, 1, 2, sampai N. Ini menyatakan metode Euler, berarti ini rumus dari metode Euler. Untuk menyederhanakan, rumus ini dapat disederhanakan sebagai berikut, yaitu YR plus 1 sama dengan YR plus H kali FR. Selanjutnya ada tafsiran geometri metode PDB.
fx, y dalam persamaan diferensial menyatakan gradien singgung kurva di titik x, y. Kita mulai menarik garis singgung dari titik x0, y0 dengan gradien fx0, y0. Berarti di sini ya. Dan berhenti di titik x1, y1, di mana y1 dihitung dari persamaan Euler. Selanjutnya, dari titik ini x1, y1 ditarik lagi garis dengan gradien fx, y1 dan berhenti di titik x2, y2. Dengan y2 dihitung dari persamaan Euler juga. Proses ini kita ulang beberapa kali, misalnya sampai lelaran ke N, sehingga hasilnya adalah garis patah-patah seperti pada gambar ini ya. Ini sampai lelaran ke N, sampai sini. Berdasarkan tafsiran geometri pada gambar di atas ini, jika kita juga dapat menurunkan metode Euler. Tinjau gambar di atas, gradien M garis singgung di XR adalah M sama dengan Y aksen kali OXR sama dengan FXR, YR sama dengan delta Y per delta X, di mana delta Y adalah BC dan delta X adalah AB, sama dengan YR plus 1 min YR per H. YR plus 1 sama dengan YR plus H kali FX R, YR. Metode yang selanjutnya adalah metode Hyun. Metode Hyun ini dapat dikatakan sebagai perbaikan metode Euler. Metode Euler mempunyai ketelitian yang rendah karena galatnya besar atau sebanding dengan H. Buruknya galat ini dapat dikurangi menggunakan metode Hyun, yang merupakan perbaikan metode Euler. Pada metode Hyun, solusi dari metode Euler dijadikan sebagai solusi perkiraan awal atau prediktor. Selanjutnya, solusi perkiraan awal ini diperbaiki dengan metode Hyun atau korektor. Persamaan Hyun yaitu YR plus 1 sama dengan YR plus H per 2 kali FXR, YR ditambah FXR plus 1, YR plus 1, 0. Dalam persamaan P8.13 ini, suku ruas kanan mengandung YR plus 1. Nilai YR plus 1 ini adalah solusi perkiraan awal atau prediktor yang dihitung dengan metode Euler. Karena itu, persamaan Hyun dapat ditulis sebagai YR plus 1, 0 sama dengan YR plus HF XR, YR. Sedangkan korektornya YR plus 1 sama dengan YR plus H per 2 kali FXR, YR ditambah FXR plus 1, YR plus 1, 0. Jika ditulis dalam satu kesatuan menjadi YR plus 1 sama dengan YR plus H per 2 kali FXR, YR ditambah FXR plus 1, YR plus H kali FXR, YR. Selanjutnya ada tafsiran geometri metode Hyun. Perhatikan gambar di bawah ini. Dalam selang XR sampai dengan XR plus setengah H, menghampiri solusi Y dengan garis singgung melalui titik XR, YR dengan gradien FXR, YR dan kemudian meneruskan garis singgung dengan gradien FXR plus 1, YR plus 1, 0 sampai mencapai XR plus 1. Selanjutnya ada galat metode Hyun. Galat per langkah metode Hyun sama dengan galat kaidah trapesium, yaitu EP sama dengan negatif H pangkat 3 per 12 kali Y double aksen T. Sama dengan O kali H pangkat 3, di mana XR kurang dari T kurang dari XR plus 1. Contohnya, diketahui PDB DY per DX sama dengan X plus Y, di mana Y0 sama dengan 0. Hitung Y 0,1
0 dengan metode Hyun, H sama dengan 0,02. Penyelesaiannya sudah diketahui fungsinya yaitu fungsi X, Y sama dengan X plus Y, di mana A itu sama dengan X0 sama dengan 0, B-nya 0,10. Ini B. B-nya berarti 0,10, hanya 0,02. Maka N sama dengan 0,10 per 0,10 min 0 per 0,02 sama dengan 5. Langkah-langkahnya yang pertama, jika X sama dengan X1 sama dengan 0,02, berarti Y01-nya itu menggunakan rumus Y0 plus H kali Fx0, Y0. Y0-nya tadi kan di soal 1. Hanya 0,02 dimasukkan di sini. X0-nya berarti 0, Y0-nya 1. 0 tambah 1, 1, 0,02 kali 1, 0,02. 1 ditambah 0,02 hasilnya 1,0200. Untuk yang selanjutnya, Y11 itu menggunakan rumus Y0 plus H per 2 kali Fx0, Y0 plus Fx1, Y10. Kita tinggal masukkan saja Y1-nya sudah diketahui di soal, yaitu 1, hanya tadi 0,02 dibagi 2, terus X0-nya 0, Y0-nya 1, X1-nya ini 0,02 dan Y01-nya sudah diketahui pada penyelesaian sebelumnya, yaitu 1,0200. Jika dihitung hasilnya menjadi 1,0204. Untuk X2 ini caranya sama. Untuk Y02 menggunakan rumus seperti ini. Bedanya yang di sini Y0, di sini Y1, X0, X1, Y0, Y1. Dan yang ini Y21 juga menggunakan rumus yang sama seperti Y11. Bedanya ada di sini. Kemudian kita cari sampai X5 0,10. Dan diperoleh Y0,10 itu sama dengan 1,1104. Jika dibandingkan, nilai sejati Y0,10 itu hasilnya 1,1103. Dan jika dihitung dengan menggunakan cara Euler, Y0,10 hasilnya 1,1081. Sedangkan dengan metode Hyun yang sudah kita cari tadi, Y0,10 sama dengan 1,1104. Nah, hasil ini itu lebih baik daripada menggunakan metode Euler. Selanjutnya ada perluasan metode Hyun. Metode Hyun dapat diperluas dengan meneruskan lelarannya sebagai berikut. YR plus 10 sama dengan YR plus H ditambah FXR, YR. YR plus 11 itu sama dengan YR plus H per 2 kali FXR plus YR plus FXR plus 1 Y ditambah YR plus 1, 0. Sampai YR plus 1, K plus 1 sama dengan YR plus H per 2 kali FXR plus YR ditambah FXR plus 1 plus YR plus 1K. Kondisi berhenti apabila YR plus 1K min YR plus 1K min 1 kurang dari epsilon. Dengan epsilon adalah batas Galat yang diinginkan. Jika lelarannya dilakukan 1 kali, sampai dengan YR plus 1 saja, maka
Lelarannya dinamakan lelaran satu lemparan atau shoot iteration. Metode Hyun adalah lelaran satu lemparan. Untuk metode yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nur. Oke, mulai. Baik, terima kasih Mbak Maya atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai metode Deret-Taylor. Metode Deret-Taylor. Kita sudah melihat bahwa metode Euler diturunkan dengan menggunakan Deret-Taylor. Deret-Taylor pada penurunan metode Euler dipotong sampai suku orde pertama sehingga solusinya kurang teliti. Kita dapat meningkatkan ketelitian dengan memotong deret sampai suku yang lebih tinggi. Metode Deret-Taylor adalah metode yang umum untuk menurunkan rumus-rumus solusi PDB. Metode Euler merupakan metode Taylor yang paling sederhana. Diberikan PDB, Y turunan X, Fxy dengan kondisi awal Yx0 sama dengan Y0. Misalkan, YR plus 1 sama dengan YSR plus 1, R-nya yaitu 0, 1,1, sekian, sampai N. Adalah hampiran nilai Y di XR plus 1. Hampiran ini diperoleh dengan menguraikan YR plus 1 di sekitar XR sebagai berikut. YXR plus 1 yaitu YXR plus XR plus 1 plus XR per 1 faktorial turunan pertama dari XR plus XR plus 1 plus XR pangkat 2 per 2 faktorial dikali turunan kedua dari XR plus XR plus 1 plus XR pangkat 3 per 3 faktorial dikali turunan ketiga XR sekian sampai XR plus 1 plus XR pangkat N per N faktorial turunan dari N. Nah, di sini kenapa nggak ada rumus XR plus 1 plus XR per faktorial? Karena kembali lagi bahwa R-nya itu kan 0. Bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya kan 1. 1 per 0 faktorial yaitu 1. 1 per 1 dapatkan hasil 1. Maka 1 tidak perlu ditulis. Atau bisa ditulis dengan rumus YXR plus 1 sama dengan YXR plus H turunan pertama dari XR plus H pangkat 2 per 2 turunan kedua dari XR plus H pangkat 3 per 6 turunan ketiga dari XR plus sekian sampai turunan ke N. Persamaan 8.19 menyiratkan bahwa untuk menghitung hampiran nilai Y R plus 1, kita perlu menghitung turunan pertama XR, turunan kedua XR, sampai turunan ke N yang dapat dikerjakan dengan rumus Y pangkat K X sama dengan P pangkat K dikurangi 1 F X, Y. Yang di dalam hal ini, P adalah operator turunan. P dengan rumus delta per delta X plus F delta per delta Y. Contoh 8.3. Diketahui persamaan diferensial biasa, yaitu turunannya 1 per 2X dikurangi 1 per 2Y, dengan Y0 didapatkan 1. Tentukan Y 0,5 dengan metode Deret-Taylor, dengan H yaitu 0,25. Penyelesaiannya yaitu X0, yaitu diperoleh Y0-nya 1, yang ditanyakan yaitu X1 0,25, Y1-nya berapa. Nah, dengan rumus YX1 sama dengan YX0 tambah HY turunan pertama X0 ditambah H2 per Y turunan kedua X0 sekian sampai H pangkat H turunan ke N per N faktorial dikali turunan X0. Misal kita hanya menghitung YX1 sampai suku orde ke-4 saja. Y turunan pertama X yaitu setengah X dikurangi setengah Y. Maka untuk memperoleh turunan kedua bisa dapatkan dengan rumus D per DX. Masukkan turunan pertama dari X tadi ke dalam rumus. Maka didapatkan hasil yaitu setengah dikurangi 1/4X plus 1/4Y. Begitu juga berlaku pada turunan ketiga dan turunan keempat. Sehingga didapatkan hasil yaitu 1/4 dikurangi 1/8X plus 1/8Y. Kemudian turunan keempat yaitu 1/8 dikurangi 1/16X plus 1/16Y. Dari turunan tersebut diperoleh
bahwa diperoleh YX0 sama dengan Y0 sama dengan 1. X-nya yaitu 0, dan Y-nya didapatkan 1. Kemudian substitusikan 0,1 tadi ke dalam turunan keempat tadi yang sudah dihitung. Maka didapatkan hasil yaitu turunan pertama negatif setengah, turunan kedua X0 3/4, turunan ketiga X0 negatif 3/8, turunan keempat X0 yaitu 3/16. Sehingga jika dimasukkan ke dalam rumus deret Taylor yaitu YX1 sama dengan 1 plus 0,25 kali negatif setengah ditambah 0,25 pangkat 2 per 2 kali 3/4 dan seterusnya sampai ke 4. Kenapa 0,25? Kita dapatkan bahwa di pernyataan tadi hanya diketahui yaitu 0,25. Gitu. Jadi dapatkan hasil yaitu 0,8974915. Kemudian yang kedua yaitu X2 0,5 yang ditanyakan dalam soal tadi. Kemudian masukkan rumus yang diketahui yaitu YX2 sama yaitu YX1 plus H YA turunan pertama X1 ditambah H2 per Y turunan kedua X1 sekian sampai N. Diperoleh hasil yaitu YX1 0,8974915. Untuk seterusnya bisa diperhatikan ya teman-teman. Sehingga setelah mendapatkan hasil dari turunan tadi, masukkan ke dalam rumus, yaitu Y2 0,9749115 ditambah 0,25 kali negatif 0,323 sekian, sampai ke turunan keempat. Didapatkan hasil yaitu 0,8364037. Jadi, Y 0,5 approx 0,8364037. Bandingkan dengan solusi sejati, yaitu lebih besar dari 0,5 dikali 0,8364023. Selanjutnya yaitu galat metode Deret-Taylor. Galat perangkat metode Deret-Taylor setelah permotongan ke N adalah S1 approx H pangkat N plus 1 Fn X plus 1 per N plus 1 faktorial dikali T. Dengan kriteria T yaitu lebih besar dari X0 kurang dari XR plus 1, yaitu H0 H N plus 1. Pada contoh 8.1, galat perlangkahnya adalah EP approx H pangkat 5 per 5 faktorial F pangkat 5 kali T dengan kriteria T yaitu lebih besar dari 0 dan kurang dari 0,5. Karena T tidak diketahui, kita hanya dapat menghitung batas atas dan batas bawah galat EP dalam selang waktu 0,5. Galat longgokan total metode Deret-Taylor dapat dirumuskan sebagai berikut. H pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial kali F pangkat N plus 1 kali T. Kemudian hasilnya B dikurangi A, F pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial H pangkat N. Didapatkan O H pangkat N. Selanjutnya yaitu orde metode PDB. Orde metode penyelesaian persamaan diferensial biasa menyatakan ukuran ketelitian solusinya. Makin tinggi orde metode, maka makin teliti pula solusinya. Orde metode PDB dapat ditentukan dari persamaan galat per langkah atau dari galat longgokannya. Pertama, untuk kriteria pertama, jika galat longgokan suatu metode PDB berbentuk CH pangkat P dengan C ketetapan, maka metode tersebut dikatakan berorde P. Sebagai contoh, metode Euler yaitu B dikurangi A per H, keturunan kedua dari T kali H yaitu CH, dengan kriteria C dikurang sama dengan B dikurangi A per 2 turunan kedua. Didapatkan orde metode Euler yaitu 1. Kemudian kedua metode Heun, yaitu negatif B dikurangi A per 12, turunan kedua dari T, H pangkat 2 yaitu CH kuadrat, didapatkan hasil yaitu orde metode Euler 2. Untuk kriteria kedua yaitu jika galat perlangkah suatu metode PDB berbentuk BH pangkat P plus 1 dengan B konstanta, maka metode tersebut dikatakan berorde P. Dengan kata lain, jika galat perlangkah O, H, P, pangkat P plus 1, maka galat longgokannya yaitu O, H, pangkat P. Enggak ditambah 1, seperti yang di atas. Gitu. Sebagai contoh, metode Euler. Setengah turunan kedua dari T, H, pangkat 2 dengan
B kali H pangkat 2, yaitu B, didapatkan hasil B sama di setengah turunan kedua T. Kode metode Eulernya yaitu 2 dikurangi 1, hasilnya 1. Metode Heun, galet per langkah, yaitu negatif setengah 1/12. Turunan kedua dari T, H pangkat 3, yaitu B H pangkat 3, didapatkan orde metode Euler, yaitu 3 dikurangi 1, hasilnya 2. Untuk menentukan galet per langkah metode PDB, selanjutnya itu menentukan galet per langkah metode PDB. Galet per langkah metode PDB diperoleh dengan bantuan Dirac-Taylor. Kita sudah pernah menurunkan galet per langkah metode Heun dengan bantuan Dirac-Taylor. Sekarang prosedur untuk menentukan galet per langkah suatu metode PDB dapat ditulis sebagai berikut. Pertama, notasi nilai Y hampiran di XR plus 1 adalah YR plus 1. Notasi nilai Y sejati di XR plus 1 adalah YR plus 1. Yang ketiga, uraikan YR plus 1 di sekitar XR. Yang keempat, uraikan YR plus 1 di sekitar XR. Baik, untuk akan saya jelaskan. Orde metode didapatkan yaitu 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Selanjutnya, contoh 8.5. Hitung galet per langkah metode PDB. Dengan pertanyaan, YR plus 1 sama dengan YR plus H per 12 dikali 23 FR dikurangi 16 FR min 1 plus 5 FR dikurangi 2. Dan tentukan orde metodenya. Untuk penyelesaiannya, hampirannya yaitu YR plus 1 sama dengan YR plus H per 2 kali 23 FR dikurangi 16 FR dikurangi 1 plus 5 FR min 2. Sejatinya yaitu sama YR plus 1. Kemudian langkah selanjutnya uraikan YR plus 1 di sekitar XR. Sehingga hasilnya 23 FR yaitu 23 FR. Negatif 16 FR dikurangi 1 yaitu negatif 16 FR dikurangi H FR aksen plus setengah H kuadrat FR double aksen dikurangi H pangkat 3 per 6 FR triple aksen. Sampai sekian. Kemudian yang ketiga yaitu 5 FR dikurangi 2. Didapatkan 5 kali FR dikurangi 2 H FR aksen plus 4 per 2 H pangkat 2 double aksen FR. Sampai sekian. Dari penghitungan uraian tersebut didapatkan 12 FR plus 6H FR double aksen plus 2H pangkat 2 double aksen FR dikurangi 24 per 6H pangkat 3 FR triple aksen. Kemudian YR plus 1 didapatkan yaitu YR plus HFR plus setengah H pangkat 2 FR aksen plus 1 per 6 H pangkat 3 FR double aksen dikurangi 1 per 3 H pangkat 4 FR triple aksen. Kemudian uraikan lagi YR plus 1 di sekitar XR. Sehingga hasilnya YR plus 1 sama dengan YR plus HYR aksen plus H kuadrat per 2 YR double aksen plus H pangkat 3 per 6 YR triple aksen sampai sekian. Kemudian untuk galet per langkah EP-nya didapatkan YR plus 1 dikurangi YR plus 1 sama dengan 1 per 24 H pangkat 4 FR triple aksen plus 1 per 3 H pangkat 4 FR triple aksen sekian. Didapatkan yaitu 9 per 24 H pangkat 4 FR triple aksen atau turunan ketiga FR kali T dengan kriteria T lebih besar dari XR min 2 RP2 kurang dari XR plus 1. Kemudian didapatkan orde metode 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.